Jangan mati sebelum ke Banda Neira, pesan Sultan Syahrir. Kalimat itu bukan hanya tentang laut biru atau pulau-pulau kecil yang mempesona di sepanjang Banda Neira, melainkan tentang sejarah, manusia, dan kehidupan yang bertahan di tengah segala tantangan. Banda Neira bukan sekadar cerita keindahan, melainkan sejarah historis yang panjang. Disinilah Bung Hatta, Syahrir, Dr. Cipto, dan Iwa pernah diasingkan. Disinilah rempah pala yang melegenda pernah menjadi rebutan dunia. Namun hari ini, Banda Neira hidup bersama cerita baru, bersama masyarakatnya yang masih berjuang. Selama masa pengabdian saya di Banda Neira, saya belajar hidup bersama mereka dan mencoba memberi kontribusi kecil yang justru saya belajar banyak di dalamnya. 50 hari di sana dengan berbagai program kerja yang telah kami siapkan, mulai dari penataan kawasan, serta berbagai permasalahan sampah yang belum kunjung terselesaikan, hingga kelas pembelajaran kontekstual untuk anak-anak, membawa warna baru dalam cara mereka belajar agar pendidikan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu, saya justru menyaksikan hal-hal yang masih perlu diperjuangkan. Di Pulau Syahrir misalnya, hanya ada satu sekolah, satu-satunya ruang anak-anak menaruh mimpi, hanya dibungkus oleh satu ruang kelas kecil. Akses kesehatan terbatas, layanan publik sering kali terhambat, karena mereka harus menyeberang antar pulau dengan menggunakan pok-pok atau katinting. Sampah masih menjadi persoalan, begitu pula dengan regulasi desa yang masih perlu diperkuat. Pengabdian di Banda Neira membuat saya sadar bahwa melihat Banda sama artinya dengan melihat Indonesia. Indah, kaya sejarah, namun penuh tantangan yang menunggu perhatian. Walau masa pengabdian saya telah usai, cerita ini saya ulang kembali sebagai sebuah upaya untuk mengingatkan bahwa Banda Neira butuh lebih banyak dukungan, kebijakan, dan perhatian dari semua pihak. Cerita ini adalah upaya lanjutan, dan advokasi ini adalah jalan yang saya tempuh untuk membuat semua orang mengenal Banda Neira. Bukan karena kekayaan alamnya semata, tapi juga karena kebutuhan yang nyatanya masih harus diperjuangkan.